Jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi. Obrolan sang geledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sang geledek semuanya? Jumpa lagi dalam obrolan sang geledek, obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Hari ini gua kedatangan seorang sobat muda gua yaitu Reja. Apa kabar Reja? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Selama COVID ini apa sih bro kegiatan lu bro? Masih seputaran soal nelayan-nelayan aja di Cilincing. Kegiatan-kegiatan ya paling sekedar ngurusin nelayan, jual ikan itu aja. Normal aja ya. Normal aja. Normal. Nah, lo bergerak di organisasi apa sih bro? Kalau gue boleh tahu, biar sobat sang geledek menjadikan inspirasi. Kalau organisasi kebetulan kita ada di Serikat Tani dan Nelayan. Kalau untuk kegiatan usahanya sih di koperasi. Koperasi ya. Jadi Serikat Tani dan Nelayan punya koperasi gitu loh ceritanya ya. Ya kurang lebih. Nah, selama COVID ini apa sih dampak bagi teman-teman nelayan yang sangat besar apa sih? Kalau dampak sekarang sih udah mulai nggak terasa, alhamdulillah. Tapi sebelumnya di awal-awal ini lockdown dan di awal-awal lah pokoknya itu kerasanya paling hanya ngejual ikannya agak susah karena posisi beberapa pasar tutup. Terus juga penjualan ikan secara langsung pun jadinya nggak bisa seperti biasa karena dibatasi dengan yang namanya sosialisasi itu ya. Betul. Jadi orang akhirnya dibatasi. Betul. Pedagangnya. Nah, ada terobosan nggak sih misalnya untuk itu misal jual ikan online atau bagaimana? Nah, dulu awal-awal mula juga gue juga bikin terobosan. Masih ada sekarang mungkin di Instagramnya @visopjakarta itu buat kita jualan ikan secara online. Berangkat dari hal tersebut tadi bahwa sejak pandemi nih pasar ada yang ganjil genap awalnya. Yang satu jualan, yang dua enggak, tiga jualan, empat enggak, besokannya kebalikan, dua jualan, empat jualan. Akhirnya kan penjualan ikan di pelelangannya pun sedikit. Nah, jadi itu kurang stabil ya. Jadi kayak nggak biasa lah. Jadi kayak nggak biasa. Nah itu berangkat. Gue punya ide dulu bikin jualan online hasil tangkap laut dengan sistem one day pre-order. Sebenarnya sih kelihatan kayak just tip, bisa titip. Jadi gue terima pesanan hari ini, besok gue kirim. Sambil juga memanfaatkan lingkungan sekitar. Awal mula kan Gojek tuh sepi banget tuh. Ya, benar, awal pandemi tuh Gojek sepi. Kita berangkatin semuanya jadi bisa jalan. Wah itu lumayan banget, bang. Lumayan bangetnya itu dalam kurun waktu 2 bulan aja gue bisa dapat pelanggan itu banyak karena momentumnya pasar nggak buka. Iya. Harga kita harga pelelangan tambah ongkir, jelas walaupun ditambahin ongkir kita pasti lebih murah ikannya. Karena harga emang harga lelang ya. Harga pelelangan gitu ya. Nah, kira-kira ini kan sudah ada yang namanya all shop apa sih? Online shop ikan ya. Ya betul. Menurut lu akhirnya nelayan juga harus bermain teknologi ya bro ya? Betul. Pada prinsipnya kalau nelayan sih sebenarnya terhambat itu jelas kalau soal teknologi mau nggak mau itu sebuah keniscayaan ya harus ikut maju bareng teknologi. Tapi seenggaknya dinamika permasalahan yang lebih sering dihadapi nelayan itu sendiri sebenarnya soal perizinan, alat tangkap yang sebenarnya begitu-begitu aja. Kalau untuk teknologi dan pemasaran mungkin
setelahnya. Jadi setelah dari nelayan, mungkin setelahnya itu yang baru kita harus kembangin. Jadi ini gue pernah dengar beberapa bulan yang lalu kan ada tuh yang akhirnya ruang untuk nelayan mendapatkan ikan semakin sempit kan karena adanya reklamasi gitu. Nah ini menurut teman-teman apakah itu memang cukup berpengaruh atau hanya ya nggak pengaruh sih sebenarnya tapi pengaruh nggak menurut lo? Kalau pengaruh jelas pengaruh karena jarak tangkap semakin jauh. Oh iya iya. Dan bersinggungan dengan nelayan. Kalau khusus dari nelayan Cilincing Iya. dan nelayan Kalibaru mungkin juga bersinggungan langsung dengan nelayan di Pulau Seribu. Entah itu di Pulau Bendera kah, atau itu di ya pokoknya dia semakin dekat dengan arah mereka, jadi sering bersinggungan. Oh. Jelas jelajah tangkapnya semakin jauh, ongkos solarnya Iya. juga semakin besar. tinggi ya. Betul. Sobat Sang Geledek, teman gue ini keren bro. Kalau udah maparin selalu beruntun bro. Tapi memang lu alami ya bro. Iya. Nah artinya pertanyaan berikutnya, ini kan ada PPKM 1, 2, 3 dan lain-lain lah. Nah bagaimana teman-teman lain menyambut yang namanya era Normal. era new normal. Nah itu gimana bro? Kalau nelayan sendiri sih Nggak ngaruh sih. enggak terlalu bahkan disuruh vaksin aja susah. Mereka bilang corona itu kalau dibawa ngelaut kena matahari mati corona. Kalau nelayan sendiri malah lebih senang ke laut karena apa? Karena ribet di darat kebanyakan corona lah atau apalah, mereka lebih sering ke laut. Cuman memang kendalanya setelah mereka menangkap ikannya aja. Jadi hasil tangkapnya harus dijual kemana? Iya kemana? Tapi sejauh ini udah berlangsung Normal kembali lagi. normal lagi lah. Keren ya. Terusnya ini kan ada sebuah program yang gua dengar dari Pak Wali tentang era bangkit dari Jakarta Utara. Harapan nelayan, teman-teman nelayan ini apa sih bro ke pemerintah? Terutama ya untuk kita skupnya Jakarta Utara, pemerintah Jakarta Utara dulu deh. Kalau dari nelayan, kemarin kita sempat advokasi sebagian kecil dari nelayan terkait dengan perizinan. Perizinannya itu salah satunya perpanjangan pas atau pembuatan pas kapal baru, alat tangkap misalkan alat tangkap. Contohnya aja kalau memang alat tangkap itu dilarang, maka pemerintah harusnya edukasi alat tangkap apa yang boleh dan seperti apa cara pakainya. Nah itu kan selama ini kan mereka cuma tahu ini dilarang, sementara mereka taunya nelayan kan itu aja. Kalau memang itu dilarang, merusak terumbu karang, yang boleh dikasih alat tangkap yang memang standarnya Pak, nggak merusak lingkungan tapi menghasilkan juga tetap banyak gitu kan. Dan edukasi cara pemakaiannya bagaimana ya. Juga apa ya, tumpang tindih aturan dan kebijakan terkait wewenang pembuatan pas itu sendiri selama ini sering kita alami. Entah itu kita harus ke Sabandar, dari Sabandar kita harus ke kelurahan atau itu harus ke Sudin KPKP. Intinya jadi suatu polemik yang sampai membuat nelayan itu malas ngurus pas. Pas mereka mati, pasnya nggak ada, ditangkap. Jadi artinya ternyata nelayan ini hanya berharap bagaimana cara membuat perizinannya itu satu pintu aja lah ya, jangan dipingpong kanan kiri ya. Sobat Sang Geledek, memang kalau kita bicara birokrasi kadang-kadang memang terlalu panjang nih di Indonesia ya. Kita berharap kepada pemerintah pusat, daerah, tolonglah birokrasinya diperpendek ya. Jadi nggak perlu, nelayan ini kan bukan orang juga yang ngerti surat-surat juga ya. Mereka cuma tahu cari ikan ikan, ada orang yang ngurus selesai ya. Betul, dan itu akhirnya memakan budget lebih tuh akhirnya. Karena kan harus menggunakan jasa. Mau nggak mau ya. Iya. Dan makanya mereka kesulitan itu jadi males ngurusnya. Kemarin sempat melalui STN juga, lalu dari koperasi juga kita sempat
terkait surat atau pas kapal itu kita sempat advokasi mereka, kita bantu. Kemarin kita kumpulkan sekitar 10 nelayan yang nggak terlalu jauh kemana-mana, masih di sekitaran kita. Sudah sampai sekarang tinggal pengukuran sih. Intinya sih kalau lebih dari 10 bahkan bisa sampai 50, Sabandan pun mau buat gerai. Sabandan pun buat gerai. Jadi baik lagi nggak bisa disalahkan juga pemerintah. Kesadaran dari nelayannya juga harus dibangun. Kita harus samperin ke mereka satu-satu. Oh, artinya kedua belah pihak ya saling koordinasi ya. Betul. Jadi pemerintah memberikan edukasi, masyarakatnya bergerak berjalan bersama. Gitu. Nah itu yang terpenting sih menurut saya. Kadang-kadang kan ada pemerintah udah menggampangkan tapi nelayannya agak sulit. Belum sadar. Nah di lembaga lu ini Serikat Tani dan Nelayan ya. Ya betul. Nah ada nggak sih edukasinya kayak gitu? Gini loh, gini narasumbernya pemerintah gitu untuk mengedukasi mereka. Nah, kalau untuk menghadirkan narasumber belum, dan kita hanya sementara ini memberikan informasi terkait tata cara sampai dengan harus kemana aja, bagaimana aja. Tapi sambil yang 10 kapal tadi trial kita, percobaan kita jalanin supaya mereka juga tahu nggak semahal itu dan nggak sesusah itu buatnya. Ya kalau mereka sudah, ini jadi buat percontohan aja, kalau misalkan nanti ada yang mau buat kan tinggal seperti ini. Iya. Kenapa harus 10 kapal? Karena ya biar kemana-mana beritanya ini gampang, ngurus ini gampang loh sebenarnya. Ya. Cuman mereka kan takutnya mahal, susah, ribet atau bagaimana. Nah, karena kebayangannya itu gua harus ke sini, gua harus ke situ, ke sini. Ternyata apa jangan-jangan kita sih nggak nyalain masyarakat, kadang apa jangan-jangan sosialisasinya kurang. Betul. Atau bagaimana menurut teman-teman? Kalau sosialisasi kurang, pasti sosialisasi kurang, jarang sekali, bahkan nggak ada yang, apalagi pandemi kayak gini nggak mungkin ada sosialisasi ke nelayan. Ya memang harus turun gunung sih buat ngasih tahu mereka, karena mereka kalau nggak digituin nggak peduli, itu mereka melaut aja. Yang penting cari makan, cari ikan buat makan gitu. Udah itu pasportnya itu ya, surat itu ya. Pas kapal aktif. Sebenarnya kalau kita mau bangun lagi tata kelola pelabuhan perikanan yang baik, sebenarnya pas kapal itu untuk didata oleh SKPD terkait di sekitar situ, untuk nantinya membuat laporan juga hasil tangkap mereka. Sehingga kalau ngomongin apa tadi program Pak Wali, ya, era bangkit dari Jakarta udah. Nah, era bangkit dari Jakarta Utara. Nelayan juga harus tumbuh bersama dong, ya nggak? Nah, itulah yang sebenarnya harus dicanangkan dengan baik. Kenapa? Karena yang maju itu bukan nelayannya, tapi pengusaha nelayannya. Nah, kalau nelayan gitu-gitu aja. Iya benar. Iya, nelayan tuh gitu-gitu aja, pengusaha nelayannya yang maju, karena ada sistem yang buat mereka ya harus kayak gitu aja. Emang dibikin kayak gitu ya? Kayak gitu aja. Padahal nelayannya harus diedukasi ya, dikasih tahu caranya seperti apa gitu ya. Memang Sobat Sanggledek, bahwa sesuatu hal apapun perlu ya ada yang namanya komunikasi. Makanya komunikasi kedua belah pihak, maka munculnya lembaga-lembaga advokasi di masyarakat. STN itu kan menjembatani ya. Betul. Antara pemerintah dan nelayan. Betul. Nah, ini pertanyaan berikutnya, pernah punya kendala nggak sih dalam organisasi ini? Misalnya ada hal yang harus diadvokasi yang benturannya wah dalam nih kayaknya nih. Kalau dari kami sendiri sih belum. Kalau dari nelayan itu sendiri kan STN ini Serikat Tani Nelayan kan dulunya Serikat Tani Nasional. Terkait nelayan ini kita belum sampai mengadvokasi yang berat, yang benturannya tinggi. Tapi kalau dari Serikat Tani Nasional ada syarat benturan. Iya. Karena dulu merah sekarang biru, jadi mungkin lebih kalem nggak lihatnya. Nah, kalau kalau nelayan ada cewek nggak sih yang jadi nelayan nih? Kan gue kalau nelayan pasti laki-laki banyak mancing, laki-laki. Ada ceweknya sih bro?
Kalau cewek nggak ada. Kalau di sekitar Cilincing itu nelayan cewek sih hampir nggak ada. Nggak ada ya? Hampir nggak ada. Nggak ada persebutan sama lu bro. Nggak berani. Nggak ada sih. Hampir semua mayoritas laki-laki Laki-laki, sih. ya. Laki-laki. Karena mungkin berat kalau narik jaring, lempar Jadi- jangkar. Dan memang itu kerjaan kayaknya kerjaan laki-laki. Berat. Iya. Nah, tapi kan. Nah kalau kan ada musim-musim ya, ada musim ini, musim itu. Nah menghitungnya gimana sih? Gue juga nggak ngerti tuh. Kalau nelayan itu sendiri musimnya itu cuma timuran, baratan. Nah, iya. Kalau timuran itu ya, kalau kita mungkin musim kemarau kali ya, kalau di daratnya. Kalau baratan ya musim penghujan. Memang kalau nelayan kecil di baratan itu nggak melaut total. Oh, kalau barat tuh penghujan. Penghujan. Loh, sobat Sanggledek, kalau lu dengar, weh musim baratan si nelayan nggak melaut, ternyata itu disebutnya musim Baratan. barat itu penghujan. Hujan. Kalau musim Kemarau, kemarau timuran. timuran. Loh, lu harus tahu bro, jangan cuman apa sih? Nah ini ada pakarnya bro. Galau kalau pakar. Nah, yang terakhir, ya kalau lu sendiri, nih lu sendiri ya, kita gue ngomong lu sendiri sebenarnya jenuh gak sih ada di komunitas nelayan dengan gue lihatnya memang perjuangannya berat bro, harus mau advokasi, harus mengedukasi, sebenarnya ada titik jenuh gak sih? Ya Kalau- jalanin. Kalau soal jenuh sih enggak ya, karena apa yang kita advokasi belum sepenuhnya dijalankan, apa yang kita mau cita-citakan buat nelayan juga belum sepenuhnya tercapai. Dibilang jenuh belum lah, kita baru mulai lah ini kasarnya, baru mulai. Masih ada ini, kita baru coba edukasi nelayan terkait pas kita minta pemerintah untuk buat sosialisasi kemudahan buat mereka. Kita belum benturan sama yang namanya limbah. Iya, Kita belum benturan juga sama yang namanya reklamasi yang sebelumnya itu. Iya. Terus juga penyempitan ruang tangkap kita belum sampai ke jauh sana. Jadi kalau dibilang jenuh belum. Jadi kita baru mau mulai lah. Jadi komunikasi teman-teman itu sama pemerintah tetap terjalin ya. Tetap terjalin melalui yang tadi seperti tadi, kayak melalui STN itu sendiri atau mungkin dari koperasi nelayan yang lain atau bagaimana. Jadi terbangun dari situ. Jadi penyampaiannya aja yang kurang. Harusnya pemerintah sosialisasi sampai turun ke bawah. Berarti untuk Pak Gubernur nih, kolaborasi pemerintah masyarakat itu penting bro ya. Betul. Dan kita harus dukung bahwa yang namanya kolaborasi ya dua belah pihak mengerti dan paham ya. Jadi enggak si petani, si nelayannya nunggu juga, pemerintahnya nunggu. Harusnya dua-duanya paham bahwa masalah ini adalah masalah bersama ya. Betul. Nah, paling ujung nih, tadi kan terakhir, ujung lagi nih, gua ujung-ujung dulu nih. Nah, gua mau tanya sama lo, ada berapa sih anggota yang ada di bawah Serikat Tani dan Nelayan yang lo ada di dalamnya? Kalau keanggotaan kita dalam skup nelayan masih sangat sedikit. Karena yang dibilang tadi dulu merah dengan Serikat Tani Nasionalnya, sekarang berubah biru dengan Serikat Tani dan Nelayan. Iya. Karena laut itu biru, jadi Ya. berubah warnanya. Nggak terlalu banyak kalau untuk nelayannya, makanya dibilang tadi perjuangan kita baru awal. Iya. Baru awal. Kalau dari koperasi, jumlah anggota kita mungkin sedikit, jumlah anggota aktif, tapi yang nggak aktif itu mencapai 96 kapal dengan Keren dengan bro. jumlah nelayannya itu sekitar 230 orang. Itu banyak bro, bukannya dikit tuh bro. Ya tapi itu sementara ini hanya fokus di kegiatan ekonomi, jadi belum sampai ke organisasinya. Iya. Ya artinya dulu membidangi itu ada 200 ya. Nelayan, ada koperasinya juga ya. Gue sih berdoa mudah-mudahan teman-teman ya lo semua ya ibaratnya mutiara bangsa yang
ada di pinggir laut, ada di gunung, ada di mana kan. Gua mendoakan semoga lo sukses Amin. dan maju terus, Serikat Tani dan Nelayan Indonesia. Ya, bro. Oke, itu aja Sobat Sang Gledek obrolan kita ini. Sampai jumpa di obrolan Sang Gledek. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.